Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hidup dalam kesederhanaan. Kita lihat satu ayat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin penting dari ayat yang baru kita baca ini adalah mengarahkan diri kita kepada perkara-perkara yang sederhana atau hidup di dalam kesederhanaan. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Kita lihat ayatnya, Mazmur 116 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Artinya ayat ini bukan mengabaikan orang-orang yang berkecukupan atau orang-orang yang kaya. Bukan itu maksud daripada ayat ini. Penekanan ayat ini ialah berbicara tentang hidup dalam kesederhanaan. Sederhana adalah tidak berlebihan, tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah, tetapi sedang. Hidup di dalam kesederhanaan berarti yang pertama, supaya kita memahami. Yang pertama, hidup di dalam kesederhanaan itu ialah hidup dalam kecukupan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi hidup dalam kesederhanaan berarti hidup di dalam kecukupan. Dan dikatakan berpadanan dengan apa yang ada dan tidak menjadi hamba uang. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi kalau bahasa saya, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 dikatakan, asal ada makan dan minum cukuplah. Ini kan berbicara hidup kesederhanaan. Itu hal yang lebih ekstrim sebenarnya. Itu sebabnya dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, ini berbicara tentang doa Bapa kami. Lukas 11 ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Lukas 11 ayat yang ketiga. Dalam hal berdoa,
Lukas 11 ayat yang ketiga. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya. Jadi hidup di dalam kecukupan, tidak berlebihan. Sebab ada hal yang harus kita pahami dalam hidup ini, yang kadang kita tidak mengerti. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan beri aku kekayaan, nanti aku sombong. Dan juga jangan beri aku kemiskinan, nanti aku bisa mencuri. Jadi apa? Hidup pas, hidup cukup gitu. Dan kita melihat dalam hidup ini, orang yang hidupnya cukup, orang yang hidupnya sederhana, hidup di dalam kecukupan, lebih cenderung hatinya menundukkan diri kepada Allah dibandingkan orang yang berkelebihan. Tapi bukan berarti orang yang berkelebihan, orang kaya itu tidak ada yang baik, tidak ada yang artinya bukan berarti orang yang kaya itu juga tidak semuanya juga menjadi orang yang tamak. Tidak demikian, ada. Tetapi pada umumnya gitu loh. Pada umumnya. Ini firman Tuhan yang harus kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kesederhanaan berarti hidup yang tidak menampakkan kemewahan. Dengan perhiasan atau dengan pakaian yang mahal-mahal. Inilah hidup di dalam kesederhanaan. Sebab apa? Orang yang hidupnya sederhana ini lebih mudah untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan atas segala pemberian Tuhan kepada hidupnya. Tetapi orang yang tidak mau hidup di dalam kesederhanaan, ini adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Selalu mengeluh dan tidak bersyukur. Karena apa? Dalam pikirannya hanya kurang dan kurang dan kurang. Dan orang yang tidak mau hidup sederhana biasanya selalu hidupnya itu mengejar harta dan akhirnya mengabaikan Tuhan. Itu. Dan yang berikutnya ialah hidup dalam kesederhanaan, artinya hidup yang berfokus pada hal-hal yang kekal. Makanya kita melihat rasul-rasul Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan izinkan mereka hidup di dalam kesederhanaan. Karena ketika mereka hidup di dalam kesederhanaan, maka hidup mereka berfokus kepada hal-hal yang kekal. Berfokus kepada hal-hal yang kekal. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab
kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi fokus hidupnya itu bukan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kekal. Dia sebab kita tidak membawa sesuatu ke dunia, dan kita pun nanti ketika keluar dari dalam dunia, kita juga tidak fokus. Nah, inilah hidup di dalam kesederhanaan. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh kaya loh. Kita boleh kaya, kita boleh memiliki harta benda, tetapi gaya hidup kita adalah gaya hidup di dalam kesederhanaan. Supaya apa? Supaya fokus kita itu kepada hal-hal yang kekal, bukan kepada hal-hal yang lahiriah. Sebab firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gitu. Jadi harus kita pahami ya, hidup di dalam kesederhanaan bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh memiliki segala-galanya. Tetapi hidup di dalam kesederhanaan itu adalah hidup yang merasa cukup, puas dan bersyukur, dan hidup tidak menampakkan kemewahan dalam diri ini yang berlebihan, serta fokus hidup kita kepada hal-hal yang kekal. Inilah yang disebut dengan hidup di dalam kesederhanaan. Ini yang Tuhan mau bagi kita orang-orang percaya. Agar apa? Agar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, biarlah kebenaran firman ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.